love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna say
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, boleh melambaikan tangan yang merasakan sukacita di tempat ini, amin. Haleluya, saya percaya kita hadir di tempat ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu Saudara, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di bulan ini sungguh karena kebaikan Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami membawa syukur kami. Limpah dengan syukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami punya Allah yang begitu besar. Kalau kami punya Tuhan yang begitu besar Tuhan. Allah yang begitu besar daripada masalah kami saat ini. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak. Sucikan dan layakkan setiap kami Tuhan. Ini bagian kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan-Mu. Lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
akan menyerah Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah Meski dalam meski dalam kesesakan. seluruh hidup kami Tuhan dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya, Aku punya
kami punya Allah yang besar, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab kami menyembah-Mu, Dia Roh-Mu yang menyala di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang mempesona, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Tuhan, mari berikan tepuk Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang membuat kami terpesona Tuhan, dengan keajaiban-Mu, dengan kuasa-Mu. Sebab itu Tuhan, siang hari ini mulut kami gak mau berhenti menyembah-Mu Tuhan. Yang siap menaikkan pujian lebih lanjut lagi, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita sudah bangkit, amin. Memulihkan dan menyembuhkan setiap kita di tempat ini, amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan diri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan diri kami, karena ada kebangkitan yang besar.
pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Amin. Kalahkan hidayahnya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar Bapak Ibu. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan hidayahnya dengan kuasa. Mari angkat tangan puji dia. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Allah, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan, sebab hanya nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Siap bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kota benteng kami Tuhan Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yang siap boleh lebih bersemangat lagi katakan, haleluya. Di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namamu, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan namanya di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas Sekali lagi tanpa musik berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus gak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang saat ini kami membawa sakit kami Tuhan. Kalau kami membawa beban kami Tuhan Yesus, yang kami tahu hanya satu hal Tuhan. Kau sungguh bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bagimu tiada yang mustahil Tuhan Yesus. Kau terlalu ajaib buat kami Tuhan. Oh syukur Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau
Sungguh kami percaya Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada. Kami mau melihat Engkau bekerja Tuhan Yesus. Haleluya, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Inilah pengharapan kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah Tuhan iman percaya kami bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, siang hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi segenap jalan kami. Jangan lalu Tuhan dalam kehidupan kami, berkati oleh firman-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, seperti Maria duduk diam mendengarkan firman-Mu, demikian juga kami tundukkan segala keberadaan kami hanya di bawah kaki salib-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari bulan April, ya. Tidak terasa hari demi hari begitu cepat berlalu dan sekarang kita masuki hari terakhir tanggal 30 April, besok memasuki tanggal 1 Mei. Dikatakan besok adalah May Day, hari buat para karyawan ini menjadi hari kebebasan, hari diminta menuntut banyak, ya. Dan kita setiap hari buat kita adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema firman pengharapan. Kita butuh firman buat kita berharap hari demi hari. Tanpa firman, kita mungkin pengharapan kita sudah terombang-ambing. Pengharapan kita menjadi goyah. Tapi dengan firman kita senantiasa dikuatkan. Kita baca dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Saya baca dalam terjemahan baru versi yang kedua. Ayat firman Tuhan yang saya bawakan, tema-temanya saya ambil dari terjemahan baru kedua, ya. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu maupun di handphone, ya. Ya, kita baca Ibrani 6 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu seperti sau yang kuat, jangkar. Perahu-perahu yang mau berlabuh pasti dia membuang jangkar ke laut supaya perahu itu tidak kabur, supaya perahu itu tidak diombang-ambingkan lagi dan bisa stay, bisa tetap di tempat itu. Biasanya yang mengerjakan membuang jangkar ini adalah kelasi-kelasi atau
anak buah kapal. Dia tahu saatnya kapan dia akan membuang jangkarnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kitab Ibrani itu diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal akan Tuhan. Saat itu mereka ada dalam tekanan yang luar biasa. Saat itu mereka dalam tekanan yang kuat dari para penguasa di sana. Dan ada satu pengumuman, kalau mereka mengikuti jalan Tuhan, kalau mereka mengikuti dan percaya akan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka harus menanggung akibatnya. Yaitu mereka dicoret dari warga negara. Mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami tekanan demi tekanan yang membuat pengharapan mereka ini menjadi pudar, menjadi bimbang. Sebab itu di dalam Ibrani 11 itu pengarang kitab Ibrani menulis surat kepada jemaat Ibrani memberikan kata-kata semangat, memberikan contoh-contoh orang-orang tokoh-tokoh dari firman Tuhan yang tetap beriman. Dimulai dengan Habel. Habel adalah orang yang beriman. Abraham, Nuh dan lain sebagainya diberikan dengan maksud dikuatkan. Mereka jangan hanya menggadaikan pengharapan mereka karena tekanan, karena ada paksaan dari orang-orang sekitar untuk menggadaikan pengharapan itu. Jangan dengan begitu mudahnya. Tapi dengan jelas kitab Ibrani sampaikan, pengharapan kamu itu seperti sau yang kuat. Lalu dalam Mazmur 119 ayat 104, pengharapan itu seperti tempat perlindungan, seperti perisai. Saya ingat pada saat Amerika dan sekutunya mereka menginvasi datang ke Irak, mau merebut Irak, mau menjatuhkan Saddam Hussein pada saat itu. Mereka membombardir kota-kota yang di Irak. Tapi kota di Irak tidak bergeming apa-apa tuh. Bangsa Amerika katakan, ada apa ya? Dibom kok kuatnya luar biasa. Ternyata orang-orang Irak ini berlindung di bunker. Dia hidup di bunker. Dibom di atas, aman. Di dalam tanah. Mereka menyiapkan kota-kota di bawah tanah. Seperti itulah yang namanya tempat perlindungan. Nyaman. Tidak merasakan apa-apa. Yang terdengar cuma bum, 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 bum. Tapi mereka nyaman. Itulah tempat perlindungan. Pengharapan Bapak Ibu, saya dan kita semua yang ada di tempat ini, pengharapan kita kepada Yesus seperti itu. Seperti kita ini berlindung di satu tempat yang aman, terlindung. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu Lot diberitahu oleh para malaikat, cepat pergi. Cepat pergi. Karena kota ini Sodom Gomora akan dihancurkan. Begitu banyak dosa, begitu banyak jeritan orang yang percaya, doa-doa orang percaya naik dan orang-orang sudah gerah dengan kejahatan Sodom Gomora. Nah, Lot katakan kepada malaikat, kami akan berlari. Cuman kalau berlarinya ke bukit sana, kami gak kuat, terlampau jauh. Lalu Lot menawar, bagaimana
Kalau ke tempat itu saja. Lalu malaikat ini mengizinkan, silakan. Aku tidak akan hancurkan kota itu. Itu namanya tempat perlindungan. Dan Lot pergi ke situ dan dia berlindung di situ, tidak kena hukuman kepada Sodom Gomora. Tidak dihancurkan kota itu. Jadi kalau Allah berjanji pasti Allah akan menepati. Gak pernah main-main. Gak pernah, ya saya sudah berjanji. Udahlah dikurangi dikit. Enggak. Lot pergi ke sana dan dia berlindung dengan aman di sana. Perlindungan itu seperti penopang. Penopang itu kayak saya limpung, satu saat saya punya teman, dia punya, dan penyakitnya itu kalau jalan nggak bisa berhenti. Kalau berhenti dia harus nabrak ke tembok. Bum, berhenti. Nggak bisa direm. Terus dia maju, nggak bisa direm. Penopang itu seperti kita ini berdiri di satu tiang dan kita berharap tiang ini akan menumpu kita, akan menopang kita dan kita tidak jatuh. Saya mau jatuh, pegangan dulu nih, pegangan. Saya mau jatuh nih, pegangan. Dan saya percaya kepada mimbar ini bisa menopang tubuh saya supaya saya yang tidak jatuh. Itu pengharapan. Jadi pengharapan itu begitu dahsyatnya. Pengharapan begitu luar biasa. Dia seperti penyokong yang menyokong dari belakang. Penyokong, disokong kita. Itu pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Kenapa kita berharap sama Tuhan? Kenapa kita percaya sama Yesus? Kenapa? Karena ini, pengharapan tidak mengecewakan. Tuh. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Sedikit pun, sehari pun. Pada waktu pengintai-pengintai datang ke kota Yerikho dan dia bertemu dengan Rahab dan saudaranya. Lalu terjadi satu perjanjian dengan mereka. Kata Rahab, aku sudah tolong kamu ya. Ini saya terjemahkan dalam bahasa saya sehari-hari. Aku sudah tolong kalian, aku sudah sembunyikan kalian. Aku tahu bahwa kota ini akan dihancurkan. Bahwa kota ini akan direbut oleh bangsamu, bahwa Allahmu besar. Aku percaya itu. Yuk kita buat perjanjian. Perjanjiannya apa? Perlindungan. Rahab minta perlindungan kepada orang Israel. Orang Israel katakan, oke, aku garansi. Cuman syaratnya orang-orang yang minta perlindungan tidak boleh keluar dari rumahmu. Itu dia. Tidak boleh keluar. Siapa yang membantai kamu dan keluarga yang ada di rumahmu, aku garansinya. Tapi kalau orang itu keluar, aku nggak garansi. Itu kota perlindungan. Itu tempat perlindungan. Saat itu Rahab percaya dan dia pegang janji orang Israel. Pada waktu mereka berkeliling 1 kali, 2 kali, 3 kali, Rahab menunggu. Kok gak ada apa-apa? Sebelum bangsa Israel datang menyanyi 1, 2, 3, Rahab menunggu. Ada terjadi apa-apa? Tidak ada. Kesel? Mungkin kesel. 1 hari berhenti, 2 hari berhenti, 3 hari sampai 6 hari. Tidak terjadi apa-apa. Tapi Rahab beriman. Saudara-saudaranya beriman. Sampai hari ke-7 pada waktu benteng itu jatuh, rubuh. Dan orang-orang Israel maju menyerang. Rahab diselamatkan.
keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena dia ada dalam perlindungan. Luar biasa bukan? Perlindungan Tuhan 24 jam. Mazmur 121 ayat pertama dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Lalu pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah lalai. Mungkin kita berharap pada manusia, besok ya, besok lupa. Aduh lupa itu manusia. Tapi Tuhan gak pernah gitu. Tuhan gak pernah lalai. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tak pernah kecewa kita mengikut Tuhan. Tak pernah kecewa. Dalam Ibrani 6 ayat 11, Tuhan mau pengharapan kita itu dipertahankan. Kalau umpama saja, hari ke-6 nih, nggak terjadi apa-apa kan? Yeriko tetap kokoh berdiri. Bangsa Israel keliling hari ke-6, berhenti. Kalau hari ke-6, Rahab, udahlah, kita keluar aja. Pada saat mujizat itu terjadi, mereka ada di mana? Ya. Yuk kita berpikir, ada di mana mereka? Ada di mana Rahab dan saudara-saudaranya dan keluarganya? Kalau hari ke-6 aja, beda 1 hari, dia keluar. Udah gak tahan, dia keluar. Ada di mana dia? Mungkin gak diselamatkan. Gak diselamatkan. Karena perjanjiannya, begitu keluar, tidak ada garansi. Wow, luar biasa. Ikut Tuhan ini luar biasa. Garansinya 1000%. Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita yang percaya tidak binasa. Garansi itu. Itu sudah garansi. Ada seorang pada waktu ada debat, lalu ada orang dari sebelah itu bertanya kepada pendeta, kalau saya nggak percaya sama Tuhan, kalau saya nggak percaya sama Tuhan, apa sih akibatnya? Lalu si pendeta itu langsung ngomong, mampus. Dia langsung ngomong, orang itu akan mampus. Lebih dari mati. Saya share itu kemarin di grup, lalu ada yang bicara, kok share kata-katanya terlampau kasar, mampus. Saya bicara, ya bukan saya yang nulis ya, tapi memang pendeta itu ngomong, memang mampus. Mampus itu kematian yang cilaka lah, yang dahsyat. Udah jatuh tertimpa tangga, lalu kena batu, wah udah sialnya berkali-kali. Dan sialnya itu bukan sehari 2 hari, mampus itu bukan sehari 2 hari, selama-lamanya. Selama-lamanya berapa tabat sih? Nggak ada hitungannya. Sudah nggak ada waktu. Penderitanya luar biasa. Jadi Tuhan katakan, berharga loh pengharapan kamu. Berharga loh. Sebab itu pertahankan baik-baik. Jangan dijual, jangan digadaikan. Jangan. Kitab Ibrani itu ditulis bukan supaya kita bertambah kaya. Karena dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat ya. Segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan banyak orang menafsirkan itu menjadi kekayaan. Oh kalau mau kaya kita beriman. Oh boleh saja orang Kristen boleh kaya, boleh.
Dan kita mau, itu berkat Tuhan. Ya. Tapi kalau kita baca, kalau kita lihat sejarah dari Ibrani, jemaat Ibrani ini menjadi jemaat yang tertindas luar biasa. Dan mereka butuh penguatan. Butuh dikuatkan loh. Kamu harus beriman kepada Tuhan. Jangan hanya kesenangan sesaat saja kamu nikmati, tapi kamu menderitanya berkepanjangan. Seperti itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Memang kadang-kadang pengharapan kita kepada Tuhan ini sedikit goyah. Ya. Kita bisa goyah, yang namanya manusia bisa goyah. Gak ada manusia yang super, gak ada. Gak ada yang namanya superhero, gak ada dalam dunia itu. Itu adanya di bioskop 21 superhero itu ya. Yang kita lihat, wah, keluar apa? Jaring laba-laba ya. Superhero yang gak pernah kalah, selalu menang. Ada kalanya kita bisa jatuh. Tapi next ya, kita lihat. Ada 4 perkara yang perlu diperhatikan dalam pengharapan. Supaya pengharapan kita ini sampai pada akhirnya. Ya. Ini yang tema kita bulan ini, Mazmur 19. Kita kupas sama-sama. Mazmur 19, 119. Mazmur 119. Kita baca ayat demi ayat. Yang pertama, tidak bercabang hati. Kalau kita punya pengharapan, pengharapan yang penuh, jangan kita bercabang. Kita lihat, bercabang. Satu saat ada teman saya ngaku gini ke saya. Dia orang Sumatera, dan dia mau pergi ke Jawa, mau kuliah. Lalu dia dibekali oleh orang tuanya. Bukan dibekali uang saja. Ini nih, saya akan bekali kamu dengan sesuatu. Dia dibekali dan ini menjadi kekuatan buat dia. Memang orangnya berani, luar biasa berani. Dia percaya sama Tuhan dan dia dilepaskan. Lalu dalam pelepasan itu dikatakan ada roh macan. Roh singa, roh macan ya. Kalau roh macan itu roh yang macan itu kan gak mau kalah, gak pernah kalah. Sehingga dia berani terus. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, yang saya mau katakan tidak bercabang hati, kita percaya Tuhan, lalu kita percaya juga kepada sesuatu yang lain, pegangan yang lain. Orang tua saya Kristen dan anak-anaknya Kristen. Saya pernah bersaksi di tempat ini dan orang tua saya juga pernah memegang sesuatu sebelum dibukakan ini. Kalau orang-orang Chinese tuh pasti di dompetnya seringkali ada kantong warna merah. Namanya kantong keberuntungan. Pegang. Barangkali. Jaga-jaga, siapa tahu. Nah itu tuh. Orang bercabang hati. Kita baca Mazmur 113 ya. Orang yang bercabang hati, ku benci. Oh, tetapi Tauratmu ku cintai. Andreas, bagaimana kalau saya ada bimbang, ragu? Saya bimbang. Bener gak nih kekristenan? Caranya gimana? Firman Tuhan katakan, cintai firman. Kasihi firman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus yang sudah menikah, yang sudah punya anak segala macam.
kita remind lagi pada waktu kita cinta pertama kita. Bagaimana? Waktu cinta pertama kita, pasti kita katakan, laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki, hujan badai akan ku lalui. Benar nggak? Kalau sekarang, amin, sekarang pun tetap. Nah, mencintai itu seperti itu tuh, wah, luar biasa lah. Pokoknya nggak ada yang bisa memisahkan. Kalau misah sehari, aduh sakit sampai ke ulu hati. Kalau nggak ketemu seminggu, aduh tulang-tulang ini rasanya sakit. Itu mencintai. Jangan kalau mencintai itu kita nggak ingat yang lain lah gitu tuh. Ingatnya si dia. Kita lihat firman tiba-tiba muncul si dia. Nah, onten aja teh. Itu mencintai. Mencintai terus. Lalu yang kedua, jangan dengar penjahat. Nih, engkaulah ayat yang ke 115 bukan 114, 115. Menjauhlah dariku hai penjahat-penjahat. Siapa penjahat-penjahat itu? Bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa orang lain, tapi bisa juga diri kita ini penjahat. Kita lama nggak sembuh-sembuh penyakit kita, lama kantong kita kosong, lama hidup kita menderita. Satu saat ada tawaran, mau enggak? Nah. Lalu dalam diri kita katakan, kamu sih percaya, kamu sih ke gereja, kamu sih, pernah kan dalam diri kita. Lalu kita katakan, bener enggak ya? Nanti ada satu video, nanti kita lihat baik-baik. Ada satu orang yang ngalamin gini juga ya. Jangan dengar penjahat, tapi aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Pegang gitu. Tetap pegang. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kalau kita ada di lembah nih, kita kan nggak bisa lihat apa-apa di lembah. Di lembah itu satu keadaan sakit, susah, itu di lembah. Segala karasa, itu di lembah. Dan di lembah banyak sekali godaan, banyak digodaan. Coba Bapak Ibu ke tempat rekreasi, di lembah banyaknya. Aduh enak, loba tukang jajanan, ada Indomie rebus, ada kopi, wah ada. Tapi coba kalau di puncak, kalau ada pun mahal. Di lembah banyak. Dan di lembah-lembah itu banyak sekali. Yuk kali-kali. Nah, ngapain lu rajin-rajin? Nah, kamu rajin sering. Apakah ada orang yang care dengan kamu? Tuh, ada aja penjahat yang ngomong gitu. Kamu rajin ke gereja. Nah sekarang buktinya, kamu lagi sakit, ada yang nengok kamu. Tuh penjahat yang ngomong gitu, melemahkan kita. Kalau kita setiap hari nggak baca firman, kita sudah lalu. Ya. Lalu ayat 117 dikatakan, kita baca 117 bagian B-nya ya. 117, dan memperhatikan ketetapan-ketetapanmu senantiasa. 118, engkau menolak semua orang yang menyimpang.
dari ketetapan-ketetapan. Pertama cabang, yang kedua dengar penjahat, yang ketiga sudah mau menyimpang. Sudah ada keputusan untuk menyimpang. Baru dengar mah belum apa-apa, belum dosa. Tapi begitu kita sudah ambil keputusan, iyalah dicoba, hati-hati. Supaya kita tidak menyimpang, kita perhatikan firman. Baca firman Tuhan tiap hari. Baca nih, cintai firman Tuhan ini. Ini adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Dia berjanji dan dia akan menepati janji. Baca. Lalu yang ketiga, ayat 119 dari Mazmur 119 dikatakan, engkau membuang semua orang fasik di bumi bagaikan kotoran logam, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. 120, badanku gemetar terhadap kau, aku takut kepada hukum-hukummu. Yang keempat yang harus kita perhatikan dan harapan, jangan kita seperti orang fasik, orang yang berdosa, orang yang kembali kepada jalannya salah. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu kita menyimpang, lalu kita keluar, itu namanya orang fasik. Orang fasik nasibnya gimana? Dibuang seperti kotoran logam. Berarti tapi itu dibuang, gak ada artinya apa-apa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, 4 hal yang kita harus perhatikan. Tidak bercabang hati, caranya gimana? Cintai firman. Jangan dengar penjahat nih, jangan dengar diri sendiri yang melemahkan. Caranya gimana? Pegang firman itu selalu. Lalu jangan menyimpang kiri dan kanan, perhatikan firman. Yang keempat, jangan seperti orang berdosa yang mau Tuhan musnahkan. Tapi biarlah kita totalitas dengan firman itu. Dikatakan, aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gentar. Coba perhatikan. Badanku gentar terhadap engkau. Aku takut. Takut itu bukan yang negatif di sini. Tapi takut lebih ke arah aku menghormati Tuhan yang layak diagungkan. 4 hal ya. Bawa pulang. Kita akan saksikan. Mari. Berkati saya, sejak pertama kali saya mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Dan saya yakin kisah ini juga akan memberkati Anda. Ada seorang bernama Hien yang ditangkap oleh kaum komunis ketika Vietnam jatuh. Ia dipenjarakan karena dituduh bekerja sama dengan CIA, karena ia bekerja dengan para misionaris. Di penjara mereka menganiaya dia dan terus mengatakan kepadanya bahwa ia telah dicuci otak oleh orang-orang barat. Mereka mengambil Alkitabnya dan melarang dia berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa yang dicintainya. Ia hanya diizinkan berbicara dalam bahasa Vietnam atau Perancis. Tidak ada Tuhan. Begitulah yang terus diulangi oleh para penangkapnya, hari neraka demi hari neraka. Waktunya akhirnya tiba, ketika Hien bertanya-tanya, mungkin mereka benar. Mungkin Tuhan memang tidak ada. Pada saat ia memikirkan kembali beberapa khotbah temannya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, dan berkat-berkat yang telah mereka nikmati bersama, ia bertanya-tanya, apakah temannya itu juga orang yang sudah terkelabuhi? Malam itu, ia pergi tidur sambil bergumam, aku sudah selesai dengan Tuhan. Kalau aku bangun pagi nanti, tidak ada lagi Tuhan.
tidak ada lagi doa. Keesokan harinya, perwira komandan penjara menyerukan tugas-tugas untuk mereka, dan Hien ditugaskan untuk membersihkan kakus. Ia merasa ngeri pada waktu mendengarnya. Itu adalah bentuk perendahan derajat yang pamungkas bagi para tahanan di sana. Kakus-kakus itu penuh dengan kotoran manusia, dan Hien menghabiskan seluruh harinya di lingkungan yang tak bersahabat itu. Tugas akhirnya adalah mengosongkan tempat-tempat sampah yang berisi kertas toilet kotor. Sepanjang hari, ia bekerja sambil mengingatkan dirinya, tidak ada Tuhan hari ini. Tetapi menjelang selesai bekerja, matanya kebetulan menangkap sesuatu di tempat sampah terakhir. Secari kertas dengan huruf-huruf cetak. Pada saat Hien memerhatikannya, ternyata tulisan itu berbahasa Inggris. Sekali lagi, bahasa yang dicintainya. Karena lapar ingin membaca bahasa itu lagi, ia menengok ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengamati. Buru-buru dibilasnya kotoran dan dimasukkannya kertas itu ke dalam saku. Malam itu, setelah semua orang tidur, dengan hati-hati Hien mengambil lampu senter serta kertas yang masih lembab itu dari sakunya. Di pojok kanan atas halamannya tercantum Roma 8, Alkitab. Dengan terkejut Hien mulai membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia terus membaca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Terus ia membaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Hien tidak berhenti membaca. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hien mulai menangis. Dari semua ayat Alkitab yang diketahuinya, inilah yang paling perlu didengarnya. Sekarang semuanya kembali kepadanya. Hien berkata, Tuhan, Engkau tidak membiarkan aku berada di luar jangkauan-Mu barang sehari pun. Dan Hien kembali ke ranjangnya, lalu berdoa. Pada pagi berikutnya, ketika melihat sang perwira komandan, Hien bertanya kepadanya, Pak, keberatankah Anda kalau saya membersihkan kakus lagi? Perwira itu menatapnya dengan heran. Karena ia berpikir Hien berlaga, ia memutuskan untuk menugaskannya di kakus tanpa batas waktu. Kamu harus membersihkannya setiap pagi sampai kusuruh berhenti, perintah perwira itu. Awalnya Hien tidak tahu, tetapi rupanya perwira itulah yang merobek halaman-halaman Alkitab dan menjadikannya kertas toilet. Mulai saat itu, Hien mengumpulkan potongan-potongan kertas Alkitab yang dilumuri kotoran manusia, membasuhnya, menyembunyikannya di sakunya, dan memakainya
untuk bersaat teduh pada malam hari. Puji Tuhan, penderitaan kita belum sehebat Dia. Waktu saya lihat orang men-share ini, hati saya begitu gemetar. Saya menangis berkali-kali. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum seperti dia. Penderitaan yang aku alami tidak sehebat dia. Dia begitu rupa. Dikatakan bahwa dia sudah mau memutuskan, udahlah Tuhan, berakhirlah di sini. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan datang kepadanya melalui kertas tolet yang berisi firman yang tepat untuk dia saat itu. Dia sedang dalam keadaan yang terpuruk luar biasa. Tapi Tuhan mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 menjawab doanya. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan dan video yang kita lihat pada siang ini boleh membuat pengharapan kita kembali bangkit. Kembali bangkit. Untuk kita tetap memegang pengharapan itu sebagai milik yang berharga. Milik satu-satunya yang kita tidak akan gadaikan. Tapi kita akan pegang terus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan Yesus gak pernah ingkar akan janji-janjinya. Dialah Tuhan yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia yang telah rela berkorban menebus kita dari dosa. Dia pula yang telah mati dan bangkit kalahkan maut. Agar kita yang percaya tidak masuk dalam kematian kekal. Sebaliknya masuk dalam kehidupan kekal. Kalau Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan sepenuhnya, baiklah kita umat yang percaya, mau terus hidup dalam percaya dan pengharapan akan Dia sampai akhir hidup kita. Mahkota hanya tersedia bagi kita semua yang percaya dan setia sampai pada akhirnya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Biarkan musik mengalunkan satu pujian. Lalu kita akan menyanyi bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh diingatkan bahwa pengharapan kami sungguh sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tetap pegang pengharapan itu Tuhan. Sebagai milik yang berharga. Yang patut kami pertahankan. Sampai titik darah kami penghabisan. Sampai pada akhirnya. Tuhan, dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, dalam sakit yang kami derita sekalipun, kami mau Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang punya sumber daya yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menguatkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan biji matamu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan anakmu terlunta-lunta. Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam dunia ini. Engkau telah mengirimkan Roh Kudus buat kami yang senantiasa menguatkan kami. Mari song leader dan singer boleh menyanyikan lagu ini. Jemaat tetap berdoa. Bersyukur kepada Tuhan yang boleh memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Bawa pulang firman-Nya. Ku hidup karena Amin. percaya
Dia yang berjanji, yang berjanji Dia setia. setia. Amin Yesus. Pengharapanku selalu ada Amin di dalam-Mu. Yesus, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Haleluya. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman kita. yang telah Amin. dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat. percaya Haleluya. kuasanya. Ku terima Sekarang kemenangan. kemenangan Dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji Genapinya. Menggenapi imanku, bersepakat percaya. kuasanya. Terima sekarang, ku terima Sekarang kemenangan dan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dia yang berjanji, Dia akan genapi. Genapi imanku, bersepakat. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang gak pernah lalai. Kami punya Allah yang senantiasa menggenapi janjinya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau sungguh baik dan Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, namamu berdoa buat anak-anakmu yang ada di tempat ini. Mungkin mereka saat ini dalam nama Yesus, Tuhan hibur mereka. Kalau mereka ada dalam kekurangan, Tuhan limpahkan berkat-Mu, tambah-tambahkan berkat-Mu. Tuhan, kalau mereka ada di persimpangan jalan, Tuhan bawa kembali mereka pada jalur-Mu, pada jalan-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka. Dan biarlah Tuhan mereka kuat dalam menghadapi aniaya Tuhan, menghadapi
kesusahankah, dalam menghadapi kesengsaraankah, dalam menghadapi kesakitankah, mereka Tuhan tetap kuat karena ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tuhan, kekuatan yang melimpah dari Tuhan boleh tercurah pada siang ini, Amin. melimpah pada kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya serahkan pada song leader. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan Sanggup mengenapi imanku bersama, percaya pasangan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah sama-sama diberkati oleh firman-Nya, biar Tuhan yang terus memakai dan menyertai pelayanan hamba-Nya. Tuhan yang memberkati keluarganya, usahanya semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Nanti saya undang para pelayan yang akan melayani untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, kita Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Biar Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang melayakkan persembahan yang kami berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan Engkau Jehovah Jireh yang akan memenuhi setiap kebutuhan kami, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, persembahan juga bisa dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening di atas nama GBI Baros Cimahi. Selanjutnya mari hadir di dalam ibadah worship night yang akan diadakan di Gereja Patriani Jalan Trate nomor 8. Bapak Ibu Saudara, ibadah ini akan diadakan hari Senin, yang dimana besok hari tanggal 1 Mei 2023 pukul 6 sore di GBI Trate. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk boleh sama-sama bersama dengan kami beribadah, menaikkan pujian dan doa kita, boleh sama-sama hadir di ibadah worship night ini yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Julce.
Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk boleh hadir, diharapkan untuk ada di gereja pukul 4:15. Ya, takutnya macet Bapak Ibu Saudara. Akan diadakan kendaraan di gereja. Selanjutnya program Suara Paturyani yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 4 sore melalui Radio Maestro di gelombang 92,5 FM. Selanjutnya mari hadir Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam doa umum, ibadah doa jemaat setempat yang akan diadakan Rabu 3 Mei pukul 6 sore di tempat ini. Kami mengundang ibadah ini terbuka untuk jemaat umum dan juga para pelayan. Lalu mari bergabung dalam fellowship khusus kaum pria Paturyani dengan tema hidup taat dan setia di hadapan Tuhan yang akan diadakan hari Kamis 4 Mei pukul 6:30 malam yang bertempat di GBI Jalan Suryani nomor 56. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Suherman. Selamat pagi Paturyani, yaitu doa pagi jemaat Paturyani yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi yang akan dilakukan melalui via Zoom. Akan diadakan posyandu lansia hari Sabtu 6 Mei pukul 10 sampai dengan selesai. Ini akan dilaksanakan di GBI Paturyani Jalan Suryani nomor 56. Berikut untuk biayanya Bapak Ibu Saudara yang usianya masih 40 tahun sampai 55 tahun akan dikenakan biaya 35.000. Lalu yang usianya lebih dari 55 tahun akan dikenakan biaya 25.000. Biaya juga sudah termasuk pemeriksaan tensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Mari hadir dalam ibadah pemuda dan remaja. Kami mengundang para kaum remaja dan kaum pemuda untuk boleh sama-sama hadir bersama dengan kami di ibadah ini hari Sabtu 6 Mei pukul 6 sore di tempat ini. Mari hadir bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak dalam ibadah anak Betel Indonesia atau ibadah sekolah minggu yang diadakan di minggu depan tanggal 7 Mei pukul 9 di ruangan di samping gereja. Kita akan kembali di ibadah raya di minggu depan yang akan disertai dengan perjamuan kudus minggu 7 Mei pukul 10 seperti saat ini. Berikut adalah nama-nama para pelayan yang akan melayani pada minggu depan. Diharap mempersiapkan diri dan hadir di ruangan gereja 9.30. Mari sama-sama kita dukung dalam doa untuk Saudara Galang, putra dari Ibu Silalahi yang saat ini sedang sakit di Pangandaran. Pelayanan doa dan informasi bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan dari Gembala Jemaat, Wakil Gembala beserta juga Sekretariat dengan nama-nama dan nomor di atas Bapak Ibu Saudara. Mari hadir dalam fellowship GBI Paturyani, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan di Wisma Shalom hari Kamis tanggal 18 Mei yang akan dimulai pukul 9.30 di Wisma Shalom Jalan Kolonel Masuri nomor 583. Bapak Ibu Saudara yang akan hadir harap mendaftarkan dirinya ke Saudari Nadila di depan saat ibadah selesai. Lalu juga ibadah kali ini panitia memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menyalurkan berkat melalui minuman yang dibutuhkan panitia adalah air mineral, soft drink, kopi, teh, dan susu dalam bentuk kemasan. Bapak Ibu Saudara bisa dikumpulkan sampai batas pengumpulan minuman maksimal hari Minggu 14 Mei. Ke tim pendaftaran Bapak Ibu Saudara, perlu diingat juga di ibadah kali ini panitia juga memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara boleh membawa bekal masing-masing atau makan siang masing-masing. Sangat diperbolehkan kalau Bapak Ibu Saudara mau membawa porsi yang lebih untuk sharing ke jemaat yang lainnya. Sekian pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Aku percaya
Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami boleh bersyukur pimpinan Tuhan yang boleh ada memimpin kami dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biar firman-Mu boleh hati kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Andreas yang telah menyampaikannya bagi kami. Tuhan memberkati Yesus, amin. dalam keluarga, usaha dan pekerjaannya. Tuhan, mari tangan Tuhan akan memberkatinya dalam pelayanannya juga. Dimanapun namamu ada, Tuhan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami boleh berdoa saat ini untuk saudara kami, anak kami Galang yang saat ini sedang bertugas di Pangandaran dan mengalami sakit. Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan menolong dan menjamahkan saudara kami ini. Yang saudara kami boleh pulih kembali dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Yang saudara kami dapat kembali bertugas sebagai aparat negara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih kami boleh berdoa saat ini untuk para sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, mari Tuhan kami mohon berkat Tuhan boleh ada. Apapun yang dikerjakan oleh para sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati. Dalam setiap usaha, pekerjaan, Tuhan tangan Tuhan boleh ada dan memimpinnya. Demikian juga untuk anak-anak kami yang masih studi di bangku yang terendah hingga yang tertinggi. Tuhan mari berikan hikmat akal budi ke atas anak-anak kami, ke atas cucu kami. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, hingga keberhasilan dan keberuntungan boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk kami yang dalam keadaan pergumulan, untuk kami merindukan sebuah pekerjaan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan untuk kami dapat menerima, dapat mengalami pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya bagi kami untuk kami mengangkat tangan kami, untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami dengan segala kelimpahan. Amin. Tuhan yang akan menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Amin. Tuhan yang akan selalu menyertai kami Amin. di dalam setiap langkah hidup kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih daripada Allah Bapa. Dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan dan pernyataan daripada Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian sampai kita terangkat di dalam kemuliaan. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita para salehnya. Semua yang terima berkat ini katakan amin. Terima Kasih